Halo, balik lagi dengan saya, Marshall. Kali ini saya akan kembali membuat sebuah video tutorial. Tapi kali ini saya akan buat video tutorial mengenai uh, server FTP atau server FTP. Pertama, saya mau menjelaskan dulu apa itu FTP. Di sini menurut Niaga Hoster Blog, FTP atau File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download, atau mengirimkan file ke server atau yang lebih dikenal dengan istilah upload. Jadi intinya FTP itu internet service yang memungkinkan komputer untuk bisa melakukan download dan juga upload. Langsung saja ke tugasnya. Di sini ada disediakan 5 buah server, yang mana setiap server ini punya fungsinya masing-masing, yaitu ada web server, ada mail server, ada DHCP server, ada DNS server, dan juga ada FTP server yang terhubung ke satu buah switch, yang mana switch ini menghubungkan server-server ini ke dua buah PC. Jadi kita langsung aja buat topologinya di Cisco Packet Tracer. Di sini kita bakal naruh dulu PC-nya, dua buah PC. Kemudian kita taruh lagi switch-nya dan juga 5 buah server. Nah, biar lebih memudahkan kita buat mengingat, kita langsung aja namain step servernya. Yang pertama ini adalah web server. Yang kedua ini ada mail server. Yang ketiga ada DHCP server. Yang keempat ada DNS server. Dan juga yang terakhir ada FTP server. Kemudian yang PC0 ini kita namain aja user 1. Kemudian yang PC1 kita namain aja user 2. Kemudian kita hubungkan menggunakan kabel. Oh ya, di sini switch-nya mempunyai port yang terbatas. Untuk itu, karena di sini kita harus menghubungkan 7 buah port, maka kita tambah dulu port untuk kabelnya, yaitu dengan cara klik dulu switch PT-nya, kemudian kita matiin dulu switch-nya. Setelah itu port yang ini bisa kita cabut, kemudian pilih yang CE, PT Switch NM1CE. Kemudian kita drag aja, tambahin aja sesuai kebutuhan ya. Di sini saya tambahin aja semuanya. Kemudian hidupin lagi. Setelah itu kita bisa hubungin ke servernya. Kemudian kita bakal konfigurasi untuk setiap IP-nya. Di sini saya udah nyiapin IP-nya, biar saya nggak lupa. Saya mau langsung tulis saja di sini. Saya kasih note. Untuk web servernya itu menggunakan satu IP 192.168.1.1. Kemudian untuk mail servernya menggunakan IP 192.168.1.2. Kemudian untuk DHCP-nya 192.168.1.3. Untuk DNS-nya 192.168.1.4, dan juga untuk FTP servernya 192.168.1.5. Nah, sudah itu yang pertama kita bakal set dulu buat DHCP servernya. Kita klik DHCP servernya.
Kemudian langsung ke desktop, kita konfigurasi dulu IP address-nya. Di sini IP address-nya 192.168.1.3. Nanti subnet mask-nya langsung terisi 255.255.255.0. Kemudian untuk gateway-nya kita tentuin aja 192.168.1.6. Dan untuk DNS-nya kita bisa ngisi langsung DNS-nya ini. Tapi nanti kita bakal konfigurasi lagi untuk DNS servernya. Tapi untuk sementara udah bisa masukin aja sih 14. Udah, kemudian kita keluar dan ke menu service, kemudian buka di bagian DHCP-nya. Kemudian kita kasih service-nya menjadi on. Kemudian gateway-nya kita isi 192.168.1.6. Kemudian untuk DNS servernya kita isi IP address dari DNS server 192.168.1.4. Kemudian IP address-nya ini kita mulai dari 192.168.1.7. Kemudian langsung klik save. Kemudian kita bisa melakukan DHCP ke PC yang terhubung. Kita klik PC, kemudian ke menu desktop, kemudian IP configuration, dan tinggal klik DHCP. Dia bakal nge-request, dan kalau berhasil, DHCP request successful. Jadi ini IP address-nya udah ada, 192.168.1.7. Kemudian untuk yang user 2, sama ke menu desktop, kemudian IP configuration, kemudian lakukan DHCP. Dia bakal otomatis terisi dengan IP address DHCP-nya 192.168.1.8. Kemudian kita bakal konfigurasi untuk DNS server. Untuk DNS server kita mulai konfigurasi, kita masuk ke desktop, kemudian IP configuration, masukkan IP address-nya 192.168.1.4. Subnet mask-nya akan secara otomatis terisi. Kemudian gateway-nya 192.168.1.6. Kemudian untuk DNS servernya isinya sama seperti IP server yang ini, 192.168.1.4. Setelah itu ke menu service. Setelah itu klik DNS, kemudian kita nyalain DNS. Kemudian kita bisa ngisi nama dari DNS yang kita mau. Misalnya menjar.com. Kemudian untuk address-nya kita isi address dari web server. Di sini web servernya menggunakan IP address 192.168.1.1. Kemudian add. Setelah itu dia bakal ter-add. Kemudian kita masuk ke web server. Kita konfigurasi lagi ke desktop, IP configuration, kemudian isi IP address-nya, gateway-nya, dan juga DNS-nya. Setelah itu ke service, kemudian DNS-nya kita isi lagi, menjar.com, address-nya kita isi IP address dari server web server ini. Kemudian add. Setelah itu sekarang PC user bisa mengakses web yang udah dibuat menjar.com. Kita coba dari user 1, klik user 1, kemudian kita buka di menu desktop, kemudian buka web server, web browser maksud saya. Kemudian URL-nya bisa kita masukin yang tadi kita udah buat, yaitu menjar.com. Kemudian go. Kalau udah jadi kayak gini, berarti itu udah terhubung. Oke, setelah itu kita lanjut ke mail server. Kita buka server mail servernya ke menu desktop,
Kemudian IP configuration-nya kita isi, IP address-nya 192.168.1.2. Subnet mask-nya bakal otomatis terisi. Kemudian kita berikan gateway lagi. Kemudian untuk DNS servernya isi juga 14. Kemudian kita ke menu service, kemudian ke menu email. Untuk SMTP service-nya dikasih on, PUB3 juga dikasih on. Kemudian domain name-nya bisa kalian tentuin sendiri mau domain name-nya apa. Di sini saya bakal menggunakan domain name-nya manager.id. Kemudian untuk user setup, ini kita mau buat berapa user bisa dibuat di sini. Misalnya saya mau bikin user 1, passwordnya 123. Terus untuk user 2-nya saya kasih usernya user 2, kemudian passwordnya 321. Klik tanda tambah. Oke, kalau udah kayak gini berarti udah. Kita langsung coba buat email di user 1. Klik pada user 1, kemudian buka bagian email, kemudian incoming mail servernya dari atas ya. Kita isi dulu namanya, misalnya di sini user 1. Email address-nya misalnya user 1 at domain yang tadi udah kita buat yaitu manager.id. Kemudian untuk incoming mail servernya kita langsung isiin aja IP address dari mail server yaitu 192.168.1.2, dan juga untuk outgoing mail servernya juga sama 192.168.1.2. Kemudian untuk username-nya kita bisa isi sesuai yang tadi, user 1 dan passwordnya 123. Kemudian klik save dan udah jadi email untuk user 1. Kemudian kita buat lagi untuk email user 2. Caranya sama, ke menu desktop, kemudian buka email, kemudian isi dari namanya, misalnya user 2, email address-nya user2 at manager.id. Incoming mail servernya 192.168.1.2. Outgoing mail servernya juga 192.168.1.2. Username-nya user 2, passwordnya 321. Kemudian kita klik save, dan kemudian sudah jadi emailnya. Sekarang kita bakal nyoba untuk ngirim email dari user 2 ke user 1 dengan cara compose email, kemudian tujuannya ke user 1 at manager.id. Subjeknya tes, misalnya isinya hi. Kita coba send. Kemudian kita coba klik di user 1. Kemudian buka email. Kemudian kita klik receive. Nah, setelah klik receive, maka email yang tadi dikirimin dari user 2 bakal masuk. Kemudian kalau mau dibuka, tinggal klik 2 kali aja, nanti muncul hi. Kemudian kalau mau bales, bisa langsung klik reply. Kemudian coba bales hi juga. Kemudian send. Kemudian kita buka di user 2, klik receive, dan balasannya udah ada. Hai juga. Oke, itu buat mail server. Kemudian yang terakhir kita bakal ke FTP server. Yang pertama itu kita konfigurasi dulu untuk IP address dari FTP server, ke menu desktop, kemudian IP configuration, kemudian kita isikan IP address-nya 192.168.1.5. Subnet mask-nya bakal otomatis, kemudian kita isi juga untuk gateway-nya 192.168.1.6. Kemudian untuk DNS-nya, kemudian kita bisa keluarin aja, masuk ke menu service, kemudian buka di bagian FTP. Nah, untuk service-nya kasih on aja. Kemudian untuk username-nya, yang ini kita hapus aja.
username-nya misalnya user1, password-nya 123. Kemudian kita centangin untuk permission-nya. Misalnya di sini saya pilih semuanya ya. Nah, setelah itu add. Kemudian untuk user 2 juga. Password-nya 321. Permission-nya juga semuanya aja, nggak apa-apa. Tergantung teman-teman mau ngizinin mereka buat write, read, delete, rename, ataupun list. Dan add. Setelah itu sudah, kita bakal buka di PC user 1. Kemudian kita coba untuk ke command prompt, kemudian coba ketikkan perintah FTP dan IP address dari FTP servernya 192.168.1.5. Kemudian klik enter. Kalau udah terhubung, maka dia bakal muncul tulisan welcome to PT FTP server. Setelah itu masukin username-nya. Misalnya di sini saya menggunakan user 1. Sorry. Kita connect lagi. Menggunakan huruf besar ya tadi. Nah, sekarang masukin passwordnya 123. Kemudian kalau udah kayak gini berarti dia udah berhasil login. Setelah itu kita bakal coba untuk melihat direktorinya dengan perintah dir. Di sini bakal muncul semua direktorinya, file-file yang ada di PC tersebut. Udah, kalau mau keluar tinggal tekan perintah quit. Setelah itu dir. Setelah itu kita bakal coba untuk masuk ke menggunakan user 2 di PC 1. Tekan perintah FTP, kemudian IP address-nya, kemudian masukin username-nya user 2, password-nya 321. Berhasil juga. Kita mau lihat direktorinya sama. Oke. Setelah itu kita bakal coba untuk ngupload sebuah file. Di sini saya bakal nyoba untuk ngupload sebuah file teks dengan cara buka menu desktop di PC-nya, kemudian text editor. Misalnya kita di sini isi hi. Kemudian kita save dengan cara Ctrl S. Kemudian masukin nama file tersebut. Misalnya di sini saya namain filenya transfer. Kemudian oke. Setelah itu kita bakal coba untuk melihat di direktorinya dengan cara perintah dir. Jadi di sini udah bertambah, yaitu ada transfer.txt. Kemudian di user 2 di sini masih belum ada file apapun. Ya, belum ada file transfer.txt-nya. Kemudian kita coba untuk ngupload file transfer.txt ini ke server dengan cara masuk dulu ke FTP-nya 5 user 1, passwordnya 123. Kemudian kita coba ngupload file transfer tadi dengan cara dengan menggunakan perintah put, kemudian nama filenya tadi transfer.txt, kemudian enter. Dan setelah itu sudah berhasil diupload, tinggal kita lihat lagi di menggunakan perintah dir. Nah, di sini udah filenya udah bertambah, yaitu transfer.txt. Kemudian kita coba untuk
download file tersebut di PC user 2. Kita masuk ke user 2, kemudian buka command prompt-nya, kemudian masuk ke FTP-nya. Dan di sini gunakan user 1. Kemudian passwordnya passwordnya 123 ya tadi. Sorry. User 1 123. Udah. Kita bakal melihat dulu directory-nya. Ada file transfer.txt. Sekarang kita coba untuk download dengan perintah get. Kemudian nama filenya yaitu transfer.txt. Dan enter. Dan berhasil terdownload. Kita coba keluar dan cek di directory-nya. Dan sekarang filenya udah ada di PC user 2. Kurang lebih seperti itu aja sih. Jadi menjelaskan tentang file transfer, yaitu gimana caranya dari user 1 ini dia bisa ngebuat sebuah file, kemudian dia ngupload ke server, dan kemudian file tersebut bisa di-download oleh komputer lain melalui server yang sama. Jadi itu saja tutorial dari saya. Semoga membantu dan lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai.